Uang kertas yang selama ini kalian pakai itu nggak ada nilai intrinsiknya. Hanya berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan masyarakat bahwa barang ini bernilai. Oke, contohnya kayak gini. Oke, kalian percaya bahwa ini nilainya berapa? 100.000. Ya udah itu. Ketika masyarakat sudah nggak ada lagi kepercayaan, ya gone, hilang. Setidaknya ini terjadi sejak tahun 1973. Saya nggak asal bunyi buat orang-orang yang komen-komen bilang sok tahu itu. Oke, karena Bank Sentral sendiri pun itu mengungkapkan seperti itu. Seperti contohnya yang diungkapkan oleh Federal Reserve Bank of St. Louis dalam artikel yang berjudul What Does Money Supply Tells Us About Inflation. Itu dia menjelaskan bahwa uang fiat atau seperti uang kertas yang kita pakai sehari-hari itu nggak memiliki nilai intrinsik, tapi mendapatkan nilainya dari kepercayaan masyarakat dan kebijakan moneter pemerintah. Lalu dari Bank of England dalam publikasi resminya yang berjudul Money in the Modern Economy, An Introduction, Bank of England itu menjelaskan bahwa uang kertas dan koin atau uang fiat adalah contoh uang fiat yang nggak memiliki nilai intrinsik. Nilainya itu ditentukan oleh kepercayaan dan keyakinan dalam stabilitas ekonomi negara. Fiat itu apa sih artinya sebenarnya? Fiat itu dalam bahasa Latin, itu artinya adalah let it be done. Jadi aja gitu, nggak ada apa-apa ya. Jadi aja dari angin gitu, bapak jadi duit gitu. Selain itu juga IMF dalam berbagai publikasinya itu menjelaskan bahwa uang fiat termasuk uang kertas nggak memiliki nilai intrinsik. Nilainya itu berasal dari kepercayaan masyarakat dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh suatu pemerintahan negara. Jadi salah satu publikasi yang membahas itu adalah Money, What It Is, How It Works, yang ada kalian bisa baca di web resminya IMF sendiri. Ada juga dari European Central Bank yang membahas tentang uang fiat, tapi kalian baca sendirilah, kalau saya bacain satu-satu kelamaan nanti videonya. Jadi sumber-sumber resmi tadi ini mengklarifikasi bahwa uang kertas itu memang nggak memiliki nilai intrinsik, melainkan nilainya berasal dari kepercayaan publik dan dukungan kebijakan ekonomi negara yang stabil, katanya stabil. Nah, sekarang kita bahas sejarah uang lebih dahulu. Sejarah uang itu adalah perjalanan panjang yang menggambarkan perkembangan ekonomi dan sosial manusia. Uang dalam bentuk apapun adalah alat yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan dan juga transaksi. Jadi uang pertama yang pernah ada di umat manusia itu adalah barter, yaitu pertukaran barang atau jasa secara langsung. Sistem ini punya keterbatasan karena sulit menemukan dua pihak yang memiliki kebutuhan yang sama secara bersamaan. Contohnya, ini Eka videografer nih. Oke, aku butuh videografer, ya kan? Dulu nggak ada uang nih, adanya barter. Oke, Kak, aku butuh videografer, kamu butuh apa? Butuh garam gitu ya. Udah aku kasih garam gitu kan. Terus misal ban mobil bocor gitu, ada jasa tambal ban gitu kan. Terus tambal bannya butuh apa? Oh, saya butuh jagung gitu ya. Udah dia tambalin ban saya kasih jagung. Ya seperti itulah contohnya barter. Yang kedua, uang barang. Jadi ketika barter ini ternyata banyak permasalahan dan kesulitan untuk menemukan supply dan demand yang sama gitu, akhirnya masyarakat mulai menggunakan uang barang, yaitu barang-barang komoditas yang memiliki nilai intrinsik seperti garam, kulit binatang, atau biji-bijian. Jadi sandang, papan, pangan ya. Jadi pangan itu tadi garam dan biji-bijian, kulit binatang dulu dipakai untuk tekstil atau baju, dan papan rumah ya dulu dari kayu gitu, orang zaman dulu kan bikin sendiri gitu. Jadi barang-barang tadi itu diterima secara umum dalam perdagangan karena nilainya diakui oleh masyarakat. Jadi langsung ya, uang barang ini langsung ke kebutuhan pokok manusia, sandang, papan, pangan gitu. Butuhmu apa? Pangan. Oke, jagung, beras, garam, segala macam. Butuhmu apa? Oh, sandang, baju. Ya udah aku kasih kulit binatang gitu langsung. Yang ketiga, uang logam. Jadi seiring berjalannya waktu, masyarakat tuh mulai menggunakan uang logam mulia seperti emas dan perak sebagai uang. Jadi uang logam ini yang bertahan cukup lama. Bangsa Lydia di Asia Kecil atau sekarang itu disebutnya Turki, itu dianggap sebagai yang pertama kali memperkenalkan logam sebagai mata uang di sekitar abad 7 sebelum Masehi mungkin. Selanjutnya adalah uang kertas. Jadi uang kertas ini pertama kali digunakan di Tiongkok pada abad ke-7 selama masa dinasti Tang. Uang kertas ini lebih ringan dan mudah dibawa kemana-mana dibandingkan logam, ya kan? Logam, bayangin bawa emas 1 kilo kemana-mana, gampang dirampoknya gitu kan. Terus selanjutnya Eropa mulai menggunakan uang kertas itu pada abad ke-17 melalui bank-bank yang menerbitkan catatan bank yang didukung oleh simpanan emas. Jadi punya emas berapa di bank, ya punya catatannya itu, ya itu yang ditukar gitu. Sertifikat, semacam sertifikat gitu. Jadi uang kertas ini cukup revolusioner pada masa itu ya. Yang pertama menggunakan adalah Tiongkok pada masa dinasti Tang. Jadi ada pepatah yang bilang carilah ilmu ke negeri Cina, itu nggak salah juga karena dia revolusioner dalam bidang teknologi sekarang, dan dari zaman dulu dia juga sudah revolusioner dalam bidang ekonomi karena yang menggunakan uang kertas mensimpelkan uang logam atau emas, perak pada masa itu. Jadi di uang kalian ya, nggak sih, kalau di rupiah nggak ada, cuma ada di dolar ternyata. Ada tulisan banknotes. Jadi uang kertas ini itu bukan real money, tapi
bukti kepemilikan aset senilai sekian yang diakui oleh bank sentral. Uang kertas ini semacam sertifikat yang zaman dulu. Dulu uang kertas ini bukti kepemilikan emas di bank dalam bentuk kertas karena mudah dibawa kemana-mana. Tapi semenjak pek emas ini dilepas dari dolar, ini sebenarnya sudah nggak ada nilainya. Nanti kita bahas lagi yang masalah pek emas dolar ini, itu agak terakhir. Kita bahas dulu kelima, sistem standar emas. Pada abad ke-19, banyak negara itu mengadopsi sistem standar emas, di mana nilai mata uang mereka ditetapkan berdasarkan jumlah emas tertentu. Sistem ini menciptakan stabilitas dalam perdagangan internasional, karena nilainya stabil, karena ada emas di baliknya itu. Yang keenam adalah yang sampai sekarang masih dipakai, adalah uang fiat. Setelah sistem standar emas, banyak negara itu beralih ke uang fiat, yang nggak didukung oleh barang berharga seperti emas atau perak, tetapi oleh kepercayaan dan kekuatan ekonomi pemerintah yang mengeluarkannya. Uang fiat ini masih jadi standar global ya sampai saat ini. Nanti akan saya bahas lebih lanjut bagaimana cara kerja uang fiat. Yang ketujuh adalah era digital dan cryptocurrency. Kita mulai merasakan ada adopsi ke sana, cuman belum kita rasakan benar ya, terutama di Indonesia untuk use case-nya dalam sehari-hari. Jadi memasuki abad ke-21, uang digital dan cryptocurrency seperti Bitcoin ini muncul. Cryptocurrency ini adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi blockchain dan tidak dikendalikan oleh otoritas manapun, melainkan oleh jaringan pengguna atau node runner. Jadi ini sistem terdesentralisasi. Jadi nggak ada institusi manapun yang bisa mengatur. Ini murni by rakyat. Jadi atau kalau kata Robert Kiyosaki dan kata Pak Yahya Setiatmaja, Direktur BCA, Bitcoin adalah people's money karena benar-benar demokratis. Jadi cryptocurrency ini menandakan langkah besar dalam evolusi uang menuju sistem yang lebih terdesentralisasi. Selanjutnya kita bahas sejarah sistem fractional reserve banking yang ada sekarang. Jadi dulu uang yang kita punya itu 1:1 dengan emas. Jadi kalian punya uang 100.000, kalian simpan di bank gitu kan. Ya itu di bank itu juga menyimpan emas senilai itu gitu kan. Jadi kalian punya uang 1 miliar misalnya, di bank juga menyimpan uang emas 1 miliar senilai uang yang kalian punya. Tapi pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Amerika pada saat itu Richard Nixon itu melepas pek dolar Amerika Serikat dari emas. Udah nggak digandengin lagi dolar dan emas karena berbagai tekanan ekonomi, termasuk pada waktu itu ada defisit perdagangan di Amerika Serikat dan juga peningkatan permintaan konversi dolar ke emas dari negara-negara lain. Nixon memutuskan untuk menghentikan konvertibilitas langsung dolar ke emas. Jadi dari keputusan ini, sistem Bretton Woods secara efektif berakhir dan dolar Amerika Serikat serta akhirnya mata uang lain itu mulai ngikut, itu bergerak bebas tanpa dukungan emas, yang kemudian ini dikenal sebagai sistem uang fiat. Cetak aja bebas, nggak perlu ada pek emas. Kalau dulu mau cetak uang itu harus punya cadangan emas senilai sekian juga gitu. Sekarang fiat, let it be done, jadi aja gitu. Langkah ini tuh menandai pergeseran besar dalam sistem moneter internasional. Nah sekarang peknya apa? Peknya itu sebenarnya adalah hutang. Oke, anggap ada satu orang ya, namanya Eka. Eka itu punya uang 1 juta. Lalu dia datang ke bank A, anggap bank A namanya, ya kan? Dia store 1 juta rupiahnya. Lalu apakah bank ini menyimpan seluruh 1 juta yang disetorkan oleh Eka? Enggak. Jadi dalam sistem fractional reserve banking ini, di sistem uang fiat sekarang, bank itu dari 1 juta yang disetorkan Eka, dia hanya menyimpan 20% sebagai reserve, 20% atau 200.000 rupiah. Nah jadi Eka setor uang 1 juta ke bank, tapi yang disimpan di bank itu cuman, yang disimpan sama banknya itu cuma 200.000. Nah si 80% atau 800.000-nya ini kemana? Dipinjamkan ke, anggap satu orang namanya Rudi gitu ya. Rudi pinjam 800.000. Si Rudi ini sama dia nggak disetorkan ke bank A lagi, anggap disetorkan ke bank B, ya kan. 800.000 ini disetorkan, lalu sama bank B, apakah 800.000 ini disimpan semua? Enggak, disimpan berarti 160.000, 20% disimpan di bank, lalu sisanya lagi berarti 640.000 ini dipinjamkan lagi dan seterusnya. Jadi gini, Eka setor 1 juta ke bank, oleh sama 1 juta 20%-nya disimpan, 80%-nya dipinjamkan ke nasabah lain. Oke, jadi si Rudi yang meminjam si 800.000 ini dia setorkan ke bank B, dia setorkan juga 800.000 ini kan. Nah, bank A dan bank B ini dia ada di dalam satu sistem bank sentral yang sama. Bank sentral ini mencatat si A ini punya 1 juta. Bank B dicatat punya 800.000
ya kan. Jadi di sini ada 1.800.000 di catatan bank sentral. Padahal awalnya uangnya ada berapa? 1 juta. Itulah printing money, kurang lebih begitu. Jadi dengan sistem yang ada sekarang, uang yang kalian simpen di bank itu nggak semuanya ada di bank. Makanya bisa terjadi krisis ekonomi karena uang yang ditarik secara massal dengan bersamaan. Seperti contohnya yang terjadi di negara kita sendiri, Indonesia, pada tahun 1998. Atau yang belum lama terjadi, Silicon Valley Bank. Ini bank raksasa ya di Amerika padahal ya. Jadi Richard Nixon ini nggak secara langsung menyatakan penyesalan atas keputusan dia. Ya namanya kebijakan yang dia buat ya nggak mungkin kan dia jelekin kebijakan dia sendiri. Jadi dia nggak secara langsung dia menyesal atas keputusannya untuk melepas peg dolar dari emas dalam pernyataan publik. Tapi ada beberapa refleksi dari para ekonom, politisi, dan juga pengamat sejarah yang mencerminkan dampak jangka panjang dari keputusan Nixon tadi. Jadi Nixon sendiri lebih banyak membela langkah tersebut sebagai kebutuhan yang nggak bisa dihindari lagi pada saat itu untuk melindungi ekonomi Amerika dari inflasi yang meningkat dan juga ketidakseimbangan perdagangan. Tapi ada banyak kutipannya yang sering dikaitkan dengan penyesalan mengenai dampak jangka panjang dari keputusan ini datang dari kritik kebijakannya Nixon, meskipun bukan dari Nixon sendiri. Yang pertama dari Paul Volcker. Pada saat itu Paul Volcker itu menjabat sebagai ketua Federal Reserve beberapa tahun setelah keputusannya Nixon. Dia pernah bilang bahwa the abandonment of the gold standard made it possible for government to fund expensive welfare states through inflation and eventually led to the runaway inflation of the 1970s. Ditinggalkannya standar emas itu memungkinkan pemerintah untuk mendanai kesejahteraan negara itu yang mahal melalui inflasi. Melalui apa? Printing money. Dan akhirnya menyebabkan inflasi yang nggak terkendali pada tahun 1970-an. Yang kedua, ada sebuah refleksi dari Nixon pada tahun-tahun setelah ia meninggalkan jabatannya sebagai presiden yang menunjukkan kesadaran atas perubahan besar yang ditimbulkan dia. Dia bilang, I knew that I was playing with fire when I closed the gold window. But I felt we had no choice. The international monetary system was on the verge of collapse and we had to act decisively. Jadi pada waktu itu dia bilang, saya tahu bahwa saya sedang bermain dengan api ketika menutup jendela emas. Tapi saya merasa kami nggak punya pilihan. Sistem moneter internasional berada di ambang kehancuran dan kami harus bertindak tegas. Walaupun dia nggak secara eksplisit mengindikasikan penyesalan, tapi kutipan tadi itu mencerminkan bahwa dia ngaku bahwa keputusan dia itu punya konsekuensi besar. Playing with fire, ya kan? Mainan api. Dengan sistem yang ada sekarang, nilai uang itu akan terus tergerus karena uang yang terus dicetak ya. Jadi investasi ke aset yang memiliki apresiasi nilai di atas M2 supply itu kunci untuk mempertahankan daya beli kita. Jadi jangan asal pilih investasi ya. Kalian misal lihat indeks A gitu. Saya nggak mau sebut nanti kenapa-napa. Oh, indeks A ini naik segini, coba anggap berapa? 8% gitu setahun. Tapi coba kalian tarik garisnya dengan M2 supply. Sama tuh pasti itu. Indeks itu pasti sama. Jadi itu bukan nilai aset kalian yang naik, tapi uang yang dicetak itu segitu. Jadi be wise with your money. Terima kasih telah menonton video ini.